Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Indra Maulana Rahmat akan membawakan acara podcast kali ini. Acara ini tayang perdana di UNHC TV, di channel YouTube UNHC TV, dengan narasumber yang sangat spesial, yaitu dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ficurugua, dan sangat menarik untuk kita bahas pada tema kali ini, yaitu tentang sejarah MI Ficurugua. Bagaimana Madrasah Ibtidaiyah Ficurugua ini yang sejak berdiri tahun 1948 atau 3 tahun hari kemerdekaan Indonesia, yang hingga saat ini masih tetap eksis di dunia pendidikan. Penasaran? Jangan lupa nanti ditonton di YNHC TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini sebagai kepala gula ya. Betul. Nah, kenalkan terlebih dahulu dengan nama Pak, nama Akidal dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Usep Rahmat. Tempat tinggal Perum Purwasari Regensi. Selanjutnya jabatan saya di madrasah adalah Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ficurugua. Riwayat pendidikan saya pertama alumni juga MI Ficurugua, dahulu namanya MI Cibeber Hilir. Selanjutnya dilanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Kaum. Sekarang sudah ganti ke pendidikan jadi Madrasah As-Saadah. Selanjutnya lagi dilanjutkan ke Semea Eka Prasetya dan alhamdulillah lulus. Serang beberapa tahun belum langsung lanjut kuliah, tapi berkeluarga lebih dahulu. Setelah mempunyai anak 2, barulah saya melanjutkan kuliah dan lulus ketika punya anak 3 orang. Silakan. Selanjutnya untuk hobi, Pak. Hobi saat ini Bapak sedang memiliki hobi apa ya? Kalau hobi itu ada 3 hobi sebetulnya. Pertama, hobi pendidikan, itu hobi buat saya. Dan sekaligus menjadi profesi hari ini. Hobi berikutnya adalah bidang politik. Saya senang itu politik. Selanjutnya lagi, hobi saya itu yang sering dan udah lama saya lakukan, itu hobi baca. Sampai hari ini, alhamdulillah masih eksis baca. Mungkin itu untuk hobi saya. Oh, sejak pertama masuk ke dunia pendidikan itu sejak tahun berapa? Dari tahun 90, cuman waktu itu tidak langsung mengajar full, berhenti dulu, mencoba di dunia kerja, sempat juga kerja di pabrik ubin milik perorangan, ternyata nurani saya panggilannya bukan di situ, saya berhenti, lanjutkan lagi, balik lagi ke sekolah, setelah itu bekerja lagi juga di percetakan di Jakarta, tapi karena memang dunia saya dunia pendidikan tadi, ya tidak lama lah, paling 3 bulan kita udah berhenti dan eksis dari tahun 90 sampai sekarang itu menggeluti dunia pendidikan. Itu teksnya. Mungkin karena faktor dari Yesus di dalam diri Bapak itu ada yang sendiri ya Pak. Iya. Beberapa kali berpetualang mencoba menggeluti pekerjaan di luar dari pendidikan. Iya. Tidak cocok itu ya. Akhirnya masih tetap di dunia pendidikan juga. Waktu pertama menjadi kepala sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Ficurugua ini sejak tahun berapa ya?
Saya menjadi kepala madrasah dari tahun 2005 sampai sekarang masih lumayan jabatan terlama. Ya, ini nanti kalau ada regenerasi lah, penggantian, jangan terus-menerus saya nantinya harus ada apa namanya ya tadi regenerasi agar ada apa namanya inovasi-inovasi baru di bidang pendidikan. Dari 2005 sampai sekarang sekitar berapa ya? 30 tahunan ya. 30 berapa tahun? 2005 itu usia 4 sekarang. Ya udah 36 tahun. Udah lumayan cukup terus. Jadi guru itu 36 tahun, jadi kepala berarti sekitar 16 tahunan. Ya, lumayan lama. Sudah 16 tahun ya? Ya. Sebagai kepala guru juga. Betul. Yang dari teman-teman sendiri yang saya tadi itu baca itu tentang madrasah ini loh. Sejak kapan sih madrasah Hidayah kedua ini didirikan gitu? Masih banyak pertanyaan dari teman-teman ini. Katanya madrasah Hidayah kedua ini merupakan salah satu madrasah edisi kedua ya di daerah itu sendiri. Betul. Kalau boleh tahu sejak tahun berapa? Kalau MIC Curug 2 dulu udah berapa kali ganti nama sebetulnya. Pertama dari tahun 48 dulu masih sekolah agama. Tahun 1961 dapat SK dari Jawatan Kementerian Pendidikan. Tahun 61 jadi Madrasah Wajib Belajar. Nama madrasah MWB dulu, MIMWB. Tahun 61. Sebelum tahun 80-an, 81 ya. MI ini namanya MI Cibubur Hilir. Tahun 81 ada penggantian nama jadi MI Curug 2 sampai saat ini. Betul, kira-kira. Madrasah ini pertama kali didirikan itu sejak 3 tahun pasca kemerdekaan Indonesia, Pak ya? Ah, betul. Tanggal 1 Agustus 1948. Dulu kakek ya. 1 Agustus 1948. Itu pendirian pertama. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwa waktu pertama itu madrasah agama ya? Ya, pertama kalinya agama. Kan gantian nama. Betul. Lalu itu pendiri pertama kali madrasah Hidayah ini siapa? Pendirinya ada beberapa orang ya, 2 orang, kakek sama Mualim Ujang kalau nggak salah dulu pendirinya. Tanahnya ini dulu hanya ada 100 meter hanya untuk 3 kelas dulu itu yang hibahnya dari Pak Nana. Dulu Pak Nana dihibahkan tanah di sini untuk pendidikan. Dulu pembelajarannya di Sirna Bakti. Jadi orang Sirna Bakti, Sirna Sari merasa memiliki juga karena sebelum pindah ke Cibubur dan belum ada tanah wakaf, kita belajar di Sirna Bakti. Jadi ketika kita pindah ke sini, orang Sirna Bakti merasa memiliki dan Sirna Sari pun sama. Karena pertama kali pembelajaran itu di Sirna Bakti. Tepatnya di masjid lah dulu kita belajar. Lalu pindah ke sini karena ada wakaf dari Panana tadi dan dibeli lagi tanah sekitar 300 meter oleh bapak saya. Jadi jumlah tanah ini 400 meter kecil. Kira-kira begitu. Ya. Mungkin waktu dulu masih di tempat di Sinabakti itu makanya nggak sampai sekarang kan. Basis dari Sinabakti itu merupakan basis etik itu juga ya. Sirna Bakti dan Sirna Sari itu basis kita dari dulu sampai hari ini alhamdulillah masih minatnya cukup tinggi ke madrasah kita apalagi orang Timur Hilir karena madrasah kita kan ada lokasinya di Cibubur jadi berminat antara 3 kampung gitu. Ya, alhamdulillah waktu dulu itu pertama kali didirikan oleh 2 orang ini eh, saya ingin tahu waktu itu histori dari kepala sekolah madrasah itu dari pertama sampai hingga sekarang itu berapa banyak sih? Dulu Pak Mualim Ujang dulu, cuman tidak lanjut masih waktu itu sekolah agama.
beragama. Belum madrasah itu. Dilanjut sama kakek, baru itu sudah mulai ada SK Jawatan Kementerian Pendidikan dulu tahun 1961. Selanjutnya diganti sama orang tua, Bapak Kiai Haji Ahmed Sulaiman, dan dilanjut sampai 2005. Setelah 2005 sampai sekarang kayak itu sejarah kepemimpinan di madrasah itu. Ya, sudah berapa tahun dari 1948 hingga sekarang itu sudah Udah hampir berapa ya? 70 ya, 70 berapa? Sekarang 2021, 45, 55 ditambah 21, 76 tahun kan? 76 tahun. Nggak jauh dengan kemerdekaan Indonesia. Dan bertepatan tanggal 4 Agustus, bulan kemerdekaan itu. Betul. sudah 76 tahun, alhamdulillah sampai saat ini yang kedua masih persis di dunia pendidikan ya. Masih banyak juga minat masyarakat untuk sekolah dan dua. Nah, karena waktu sejarah itu sudah sudah bisa bicara tentang bentuknya, dari mulai kepemimpinannya. Tadi kan sudah ada 3 lokal tuh Pak ya, dan pertama diberitakan itu. Nah, 3 lokal ini waktu pertama dibuka madrasah ini, bagaimana sih respon atau minat dari masyarakat ini? Pertama kali dibuka itu, orang tidak tahu sekolah ini apa sekolah seperti SD pada umumnya atau sekolah agama seperti madrasah diniyah itu pada umumnya. Dan responnya mereka masih ragu masuk ke kita ini izinnya jelas apa enggak. Masih ragu-ragu. Jadi minatnya tidak lumayan banyak, tapi dulu para dewan guru mengadakan inovasi-inovasi pendidikan. Salah satunya pemberantasan program buta huruf di madrasah ini dikunjungi oleh 13 negara. Waktu itu dari India, dari Pakistan, dari Filipina, dan 13 negara, dari Jepang juga kalau nggak salah di sini ada kunjungan. Tahun sekitar 80-an lah kira-kira itu ada kunjungan dari beberapa negara itu. Yang uniknya orang-orang sana itu paling hobi makan comro. Kita kaget karena mereka bingung cara memasukkan oncomnya itu. Itu setiap kali bawa satu keranjang tuh habis oleh mereka. Kaget. Salah satu makanan khas Indonesia itu disukai oleh Ya, orang luar itu ya. ya, comro yang unik. Unik. Kalau yang lain mereka nggak aneh kok ini ada isinya gimana cara bikinnya mungkin. Sampai di orang India itu nanya, cara bikinnya bagaimana? Seperti itu. Seperti itu. Ini kaget. Ya, mereka kaget cara bikin. Tapi kita siapa tahu nanti ke depannya kita bisa ekspor contoh gitu ya. Iya, mudah-mudahan. Apalagi produk umroh tiba berhilir lah. Lanjut saja. Hmm. Saat ini kita ingin tahu berapa sih jumlah siswa yang ada sejak saat ini. Ya, kita Apakah ada peningkatan atau ada penurunan? fluktuatif ya kalau untuk jumlah siswa. Pertama dulu sedikit lah, paling sekitar 70-an meningkat karena ada inovasi-inovasi ya sampai ada jumlah dulu sampai 326 siswa. Sampai dibikin 2 shift kalau nggak salah. Dulu waktu saya masih sekolah di sini sampai dibikin 2 shift karena tidak tertampungnya siswa. Beriring waktu ada penurunan sama makanya saya bilang tadi fluktuatif. Alhamdulillah hari ini juga mulai meningkat. Mulai meningkat. Jadi jumlahnya udah 165 orang. Nah, itu kita tetap mau mengejar target awal di jumlah itu dengan inovasi-inovasi di bidang pendidikan nanti. Untuk tenaga pendidik saat ini ada berapa sih jumlahnya di Tenaga pendidik
dan kependidikan ya. Kependidikan nih, ini termasuk operator, jumlahnya tuh 9, 9 orang plus kepala sekolah. 9 itu plus kepala sekolah. Itu yang ada di Madrasah Ibtidaiyah 21 ini. Itu eh alhamdulillah ya, berdasarkan siswa memberi minat masyarakat sampai saat ini masih banyak ya minat untuk sekolah mereka. Ah, emang apa sih perbedaan? Oh, apa yang menjadi pembeda dari madrasah ibtidaiyah ini dengan sekolah-sekolah dasar yang lainnya itu? Ya, pembedanya udah jelas. Kita perbandingan antara pelajaran agama dan umum berimbang. Jadi pembelajaran agama 50%, pembelajaran umum 50%. Yang artinya kita lebih mengedepankan karakter siswa lebih akhlak lah yang penting. Bagaimana visi misi itu membentuk akhlakul karimah dan beriman dan bertakwa serta menguasai teknologi itu sebetulnya kita harapkan akan bangun ke depannya nanti akhlaknya lebih dahulu. Kenapa akhlak harus dikedepankan dari kita? Karena akhlak itu pondasi. Percuma kalau pintar, gampang lah. Lihat di YouTube juga orang nggak tahu pintar, sering baca segala bentuk akan pintar. Tapi pembentukan akhlak ini yang sulit. Maka nanti program kedepannya adalah perbaikan akhlak, beriman dan bertakwa serta menguasai informasi teknologi dan itu. Itu yang diharapkan. Berarti diharapkan untuk lulusan dari MIPI 2 ini bukan hanya kita dari bidang ilmuwan, sains ataupun teknologi ya, tetapi akhlak pun menjadi faktor utama atau fondasi untuk menjalankan kehidupan. Ini selanjutnya, bagaimana sih sejauh ini perkembangan madrasah ibtidaiyah itu luas? Perkembangannya apakah misalkan dalam segi apa prestasi gitu, prestasi anak atau prestasi hidupnya dan sebagainya. Ya, kalau prestasi anak ini bisa beberapa piala. Nanti kita explore aja dari alumni-alumni kita yang berprestasi. Salah satunya mungkin juara 2 tingkat kecamatan di bidang futsal, juara 1 kemarin lomba lagi banyak prestasi anak. Atletik ya. Atletik, yang juara 1 atletik mewakili kabupaten. Satu orang itu. Bukan satu, malah dulu tahun berapa saya lupa lagi, itu mewakili kabupaten di bidang bulu tangkis juga pernah. Di Gor itu mewakili SDMI dulu. Satu orang anak memang punya potensi, bagus kita latih dan akhirnya mewakili SDMI di bulu tangkis. Ya, di kabupaten mewakili kabupaten Sukabumi. Seperti itu untuk bidang olahraga. Dan ada salah satu anak yang memiliki potensi di bidang futsal itu ingin ditarik ya oleh salah satu pelatih di sekolah SMP negeri. Ya, itu udah diminta, malahan anak ini belum lulus sudah diminta untuk apa nanti jangan di kemana-mana masuk ke sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya juga anak-anak kita juga sekarang kemarin dengar-dengar ya sudah di Porda apa ya, Porda, terus yang kemarin juga masih SMP, anak itu juga mengharumkan juara 1 di Bogor kalau nggak salah banyak itu. Juara 1. Anak kita juga ada di sini. Masih ada aktif. Yang jadi atlet futsal ya di Iya, Kabupaten kabupaten. Untuk saat ini dari segi pembelajaran apa teknologi dan sistem pendidikan apa yang akan diterapkan ke depannya? Ya, untuk teknologi ini kita mengadakan apa namanya ini uji coba. Makanya kita podcast ini tujuannya itu untuk nanti. Ini hanya untuk apa? Ya, untuk menjadi barometer nanti ke depan ukuran-ukuran bahwa ini nanti kita akan menggunakan teknologi baik sistem pembelajaran
sistem penilaian maupun untuk bikin ulangan. Nanti kita uji coba kan seberapa efektif penggunaan teknologi untuk ini teknologi ini untuk proses belajar mengajar di mata kayak gitu. Makanya podcast ini mungkin salah satu media sebagai barometer nantinya contoh buat madrasah-madrasah madrasah kita khususnya nanti untuk menggunakan teknologi seperti ini. Dengar-dengar selain dari metode pembelajaran, ada pun kita akan menggunakan sistem ini ya, absensi itu menggunakan Betul, betul, betul. Jadi kita ingin lebih efisien dan mendidik siswa untuk menggunakan absen pakai kartu, media kartu. Jadi dari mulai anak-anak usia 7 sampai 12 tahun itu paham penggunaan teknologi dasar aja dulu lah. Gimana cara ngabsen pakai kartu. Nantinya akan terkoneksi langsung dengan dengan absensi itu otomatis memudahkan kerja guru pasti. Dan nanti juga sistem penilaian menggunakan apa web ya nanti akan muncul. Itu yang kita akan bukan nanti tapi insya Allah di bulan-bulan sekarang lebih intensnya lagi di semester 2. berarti perkembangan teknologi di madrasah itu dari ini sudah mulai berkembang ya. Ya. Tadi yang seperti dikatakan dari Bapak Utama itu bahwa mulai dari absensi menggunakan kartu elektronik ini sebagai landasan atau pengenalan bagi siswa agar mengetahui bahwa teknologi saat ini jadi canggih gitu. Ya, betul. Untuk selanjutnya itu apa sih harapan kedepannya dan cita-cita apa yang akan diterapkan, apa yang diharapkan untuk madrasah Hidayah 2 ini kedepannya itu seperti apa? Saya berharap MIC Curug 2 ke depannya masuk siswa itu di kita seleksi, pengen ada seleksi. Seleksi akademik. Jadi ketika mereka seleksi akademik masuk di kelas mana ada klasifikasi. Jadi pembinaannya jelas. Rencananya kita akan kerjasama dengan psikolog nanti untuk mengetahui si anak itu punya potensinya apa. Sebab pendidikan hari ini hanya berpedoman pada satu aja ini. Anak-anak dinilai hanya dengan satu keahlian aja kepintaran. Padahal ada berapa komponen kepintaran. Misal salah satunya linguistik, verbal, segala macam itu. Mereka nggak terakomodir secara khusus, gitu, apa ya, secara apa namanya lebih ini khusus. Itu jadi kita pengen pengen nanti ketika masuk madrasah MI Cicurug 2 ini kita ingin adakan seleksi, hasil seleksinya ini si anak punya potensinya apa sih? Jadi jangan disalahkan kalau anak dalam satu bidang mata pelajaran nggak bagus. Padahal anak akan lebih di bidang pelajaran lain. Nah, mereka ahli di bidang olahraga, di bidang matematik. Ini perlu apa penjurusannya lebih khusus. Nanti insya Allah ke depan tuh harapan seperti itu. Tentunya ini agak lumayan butuh proses lama karena ya betul itu kebijakan juga program yayasan akan harus sinkron dengan apa yang dibikin oleh pemerintah nanti kurikulum. Nanti kita yayasan ada kurikulum yayasan dipadukan dengan kurikulum pemerintah biar sinkron nanti. Iya. Berarti kan cukup lebih ke pengembangan dan potensi anak ya. Iya, betul, betul. Betul. Dan dengan ekstrakurikuler nanti kan kita mau bentuk juga ya apa? Iya, English tuh. Rencana English. Terus Arabi juga kita ingin kembangkan anak. Ya, kita, ya artinya takutnya gini kalau anak tidak mengenal bahasa Inggris sejak ini nanti ke depannya seperti apa.
Kalau udah kita kenalkan secara ini, dulu ada pernah MBC Curug 2, ada khusus guru bahasa Inggris, sampai si anak langsung ngobrol dengan turis, sengaja dibawa ke mana, ke kebun raya, mereka langsung ngobrol dengan turis. Itu senang sekali anak. Nuansa apa, nostalgia seperti itu, kita pengen kembalikan hal-hal positif ini. Kita kembalikan, nanti kira-kira yang ketinggalan, tidak modern, kita perbaiki, sesuaikan yang sudah. Alhamdulillah, semoga cita-cita dan harapan dari Madrasah Ibtidaiyah Curug 2 ini akan segera terselenggarakan. Amin, amin, Terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. amin, amin. Mungkin untuk terakhir Pak ya, Mm-mm. penutupan. Apa sih pesan dan kesan selama Bapak ini menjadi kepala Madrasah Ibtidaiyah Curug 2? Kalau kesannya, ah, suka dan duka itu manusiawi. Ketika semangat, nggak ketemu jenuh, kita suka. Tapi dengan candaan-candaan anak-anak, apa perilaku anak yang kadang-kadang bikin kita tertawa dari soal-soal ulangan yang kita baca, dari guru-guru sambil apa komunikasi kita bercanda. Itu sisi sisi senangnya. Sisi tidak senangnya tadi ketika anak sulit untuk dibimbing baca oleh gurunya kesulitan. Terus guru yang ya namanya perlu perbaikan juga, nggak kurang persiapan dalam mengajar, itu kendala. Itu jadi kesan kurang. Itu kesannya ya, ada positif, ada negatif. Tapi secara keseluruhan kita senang jadi kepala. Pesannya ini untuk para alumni terutama. Alumni saya pesan, Anda tidak akan bisa membaca jika tidak pernah belajar di dasar. Jadi jangan lupakan madrasah. Karena kalian bisa baca itu di madrasah ini dan tidak akan jadi seorang kepala sekolah, kerja di BIN, ya, kerja di perbankan, kerja jadi guru, PNS, ya, atau apapun. Sekali lagi, sampai belajar huruf A, B, C, sampai bisa baca di madrasah. Ini para alumni yang sudah kerja di Departemen Sosial, di Departemen Pendidikan Nasional jadi kepala SD, banyak ini kepala lulusan MI yang jadi kepala SD, termasuk juga ada yang di BIN, ada yang jadi dosen di Kalimantan. Itu banyak, nanti kita coba kita sambungkan nanti mereka. Sekali lagi jangan lupakan baca ini. Walaupun kecil sekolahnya tapi menghasilkan orang-orang hebat. Gitu. Siapa tahu ke depannya bisa kita undang juga. Amin, bisa. Mudah-mudahan. Ya. Selanjutnya, Hmm. pandangan pendidikan. Ya. Pandangan dunia pendidikan sekarang saat ini bagaimana Pak? Aduh, berat. Kalau dunia pendidikan sekarang itu berat. Karena ada pembelajaran yang memang tidak bisa melalui media atau media online. Pembinaan akhlak itu perlu tatap muka, perlu contoh. Sementara keterbatasan guru memberikan pembinaan itu ya sulit. Karena tadi kita di masa-masa pandemi ini, jadi yang bisa dilihat anak itu contoh biasanya. Jadi ya itulah kesulitan kita untuk di masa sekarang, tapi kita upayakan masuk cuman sesuai dengan prokes. Itu pembinaan akhlak. Sekali lagi akhlak itu sulit untuk pakai media. Tidak bisa mendidik anak dengan media, tapi harus dengan akhlak. Contoh langsung beliau. Itu saja mungkin untuk pendidikan hari ini. Berarti kan sekarang ini kita terbatas dengan Ya, kita menggunakan sebuah online online itu bagus ya, karena kita juga mengikuti perkembangan zaman digital. Tetapi kita juga yang Bapak tadi katakan bahwa pendidikan akhlak itu tidak bisa kita lakukan tanpa ada ketemu.
Tanpa contoh. contoh. Tanpa contoh dari guru atau Mungkin itu ya pada acara kegiatan kali ini. Sebelumnya terima kasih Pak ya, sama-sama. kehadirannya. Itu kita tutup ya. Kalau lebih mungkin saya saya tinggal mengarahkan pada diri dan juga Ya, Rahmat. jadi mulai topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.